Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semangat pagi. Mudah-mudahan dengan semangat pagi ini kita bersinergi dengan nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah ini kita selalu istiqomah dan selalu semangat dalam mengerjakan ibadah li'ila'i kalimatillah. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Pak Lutfi akan menyampaikan materi tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Kira-kira anak-anakku apakah semuanya sudah tahu? Kira-kira kriteria yang mana makanan yang layak kita makan? Minuman mana yang layak kita makan agar apa yang kita minum dan apa yang kita makan itu menjadi darah dan daging kita. Untuk apa? Untuk bisa selalu semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini praktek ibadah kelas 6 dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya. Biasanya anak-anak kan suka jajan di toko-toko. Ada ndak yang meneliti bahwa di kemasannya itu ada labelnya? Paling tidak di situ ada label kecil, biasanya warna hijau, ada tulisannya halal. Nah, maka di sini mari kita pelajari semuanya, kira-kira macam-macam makanan dan minuman yang halal itu bagaimana? Apa yang Allah sudah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah di as-sunnahnya. Dan kira-kira kita juga perlu mewaspadai macam-macam makanan minuman yang haram, itu yang bagaimana? Maka ketika kita secara tidak sadar telah mengkonsumsi ada sesuatu yang di sana itu haram, maka dampaknya nanti seperti apa? Baiklah. Nah, di sini mari kita simak bersama bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 168, kemudian Al-Maidah ayat 88, satu lagi An-Nahl ayat 114. Yang mana di sini Allah memerintahkan kita seluruh manusia, ya. Jadi di sini sebutannya bukan, biasanya kan kita melihat ya ayyuhalladzina amanu. Tidak, di sini Allah memerintahkan ya ayyuhan nas. Berarti seluruh manusia di atas muka bumi ini ada sebuah perintah dari Allah harus mengkonsumsi makanan yang halal. Halal dari wujud zat makanan atau minuman itu maupun halal secara cara mendapatkannya. Itu adalah perintah Allah untuk seluruh manusia, tidak hanya orang muslim, orang Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya itu diharuskan memilih makanan yang halal. Nah, maka fenomena yang ada di lingkungan kita, ya ada yang suka makan daging yang diharamkan di Al-Quran, ada yang memakan sesuatu yang halal akan tetapi cara mendapatkannya yang kurang baik. Jadi di sini perintah Allah untuk mencari rizki, untuk makanan, memilih makanan yang baik, halalan, thayyiban secara zatnya, vitaminnya, mineralnya, karbohidratnya, proteinnya, semuanya diperhitungkan baik secara mendapatkannya pula seperti itu. Maka di sini ada psikolog Profesor Dr. Dadang Hawari bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi akan menjadi darah dan daging dalam tubuh kita. Maka makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban, merupakan syarat utama saat kita mengkonsumsi makanan. Dan syarat utama diterimanya ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini landasan dasar yang harus kita tanamkan pada diri kita. Maka di sini ada riwayat
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, tidak mau menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Ada hadis yang diriwayatkan lagi Ibnu Majah dan Tirmidzi, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Qur'an adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Nah, maka di sini ada jenis-jenis makanan yang halal yang baik kita konsumsi untuk supaya kita kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa saja? Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Ya, tidak baik, ya. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Seperti contoh, akankah kita mau makanan yang terbuat dari kotoran, mohon maaf, mungkin hewan atau bahkan yang menjijikkan? Ada hewan-hewan yang tergolong menjijikkan, contoh seperti seafood, bukan seafood, siput, ya, kalau bahasa Jawanya itu bekecot. Nah, apakah mau? Nah, di sini pada pembahasan nanti di bab berikutnya akan kita bahas lebih detail tentang jenis-jenis hewan yang boleh kita makan. Kedua, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang terakhir, hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Ya. Di sini disebutkan bahwa dari apa yang kita makan itu seperti halnya pada sehari-hari kita, ya, kita juga memperhatikan bagaimana kandungan gizinya yang terkandung di dalam, agar apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini dari yang sifatnya sudah sehat, agar membuat tubuh kita juga dalam beraktivitas terhindar dari penyakit, tubuh kita tidak mengalami komplikasi dan lain sebagainya, akhirnya masuk ke rumah sakit. Itu yang perlu kita hindari dan mewaspadai. Jadi ada contoh makanan sehat, makanan yang cukup protein hewani, sayuran, padi-padian, kacang polon, dan buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi pembahasan tentang makanan. Nah, bagaimana sekarang dengan minuman yang halal? Ya, ada 4 dasar yang kita harus memperhatikan dan memahaminya. Semua jenis air, cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, tidak membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Yang kedua, air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Seperti contoh air yang di dalam bak atau apa, kemudian terkena kotorannya cicak misalkan atau tikus. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Yang terakhir, air yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah manfaat mengkonsumsi makanan maupun minuman yang halal. Yang pertama, dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan, mencapai ridho Allah dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah perbuatan maupun ibadah ucapan. Memiliki akhlakul karimah, itu dampak apa yang kita konsumsi menjadi darah daging kita, termasuk mengolah hati dan pikiran kita. Yang terakhir, terhindar dari akhlak yang tercela, yaitu madmumah. Ini artinya apa yang kita makan, kita mewaspadai ke syubhatannya, yang keraguan-raguannya, kita pastikan bahwa makanan dan minuman yang kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh kita ini halal. Maka ini adalah upaya dalam membentuk generasi Qur'ani yang berprestasi dan berbudaya lingkungan. Nah, di sini anak-anakku semuanya, setiap ketika anak-anak mengkonsumsi ya makanan dalam kemasan itu, baik di toko-toko yang ada di sekitar kita
silahkan cek. Jaminan halalnya ada dua biasanya. Ada Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun ada tulisan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Atau biasanya di situ ada Departemen Kesehatan. Silakan dicek masing-masing persediaan makanannya di rumah. Ya. Selanjutnya makanan yang diharamkan. Macamnya di sini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 145. Ya. Sebagai catatan yang di sini yang disebutkan di Al-Qur'an, apa saja yang diharamkan? Makan bangkai hewan. Ya, darah daging babi maupun daging babi itu sendiri haram. Atau daging hewan yang halal akan tetapi disembelih bukan atas nama Allah, itu juga perlu diperhitungkan. Ya, hewan-hewan yang matinya tercekik atau dipukul atau yang terjatuh, yang ditanduk dan yang diterkam hewan buas kemudian kita konsumsi, nah itu perlu diwaspadai, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Itu yang harus kita waspadai, jenis-jenis makanan yang seperti ini. Nah, ada sebuah catatan di sini, semua bangkai adalah haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Semua darah haram kecuali hati dan limpa. Jenis makanan yang satunya lagi berikutnya yaitu di dalam surah Al-A'raf. Semua makanan yang keji, yaitu yang kotor dan menjijikkan. Yang ketiga, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 33. Yang keempat, bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Contoh, ada kambing yang kebetulan itu agak cacat, kemudian dipotong kakinya, padahal kambing itu masih hidup. Nah, itu juga tidak boleh, diharamkan. Yang terakhir, makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, seperti makanan hasil curian atau makanan hasil rampasan, korupsi, riba, dan cara-cara lain yang dilarang oleh agama. Selanjutnya minuman yang diharamkan, ya. Di sini tadi ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maidah ayat 90. Ya, semua minuman yang memabukkan meskipun sedikit apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, termasuk ya, akibatnya adalah akidah yang tergerus seperti arak, khamar, dan sejenisnya. Nah, di sini dapat kita pelajari bersama, renungkan maknanya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang terakhir, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tadi minuman hasil curian, minuman hasil rampasan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada dampak yang mana kita kalau tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, ya, secara zat wujudnya halal maupun cara mendapatkannya, maka dampaknya kalau kita sadari bersama bahwa itu akan menjadikan tidak diterimanya amal kita, amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak terkabulnya doa-doa. Mungkin kita bertahun-tahun kita menginginkan terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa jadi kita wajib mencurigai, jangan-jangan apa yang kita makan, yang kita minum itu hasil yang tidak baik. Yang ketiga, mengikis keimanan yang mengkonsumsi. Yang keempat, mencampakkan pelakunya jelas ke neraka. Yang terakhir, mengeraskan hati. Artinya yang biasanya dinasihati bisa menerima, bisa jadi nasihat itu adalah ibarat kritikan yang tidak bisa, dia ingin berubah jadi lebih baik. Bisa jadi apa yang dia makan, yang dikonsumsi setiap hari, itu yang menyebabkan mengerasnya hati. Itu yang perlu kita waspadai. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita menerapkan sebagai anak solih dan solihah. Ayo kita bersama-sama perhatikan adab ketika makan. Ya, sebelum makan dan minum usahakan berdoa.
Nah, sebelum berdoa, alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan aktivitas di luar, pastinya tangan kita telah menyentuh benda-benda yang sekiranya di situ benda itu mengandung kuman dan bakteri. Maka Rasulullah pun juga menganjurkan kita harus cuci tangan. Terlebih lagi kita di masa pandemi ini. Sebelum adanya masa pandemi pun, jauh sebelumnya, berabad-abad tahun yang lalu, Allah juga mengajarkan melalui Rasulnya Anbiya wal Mursalin bahwa menjaga kebersihan, kesucian itu adalah sebagian dari iman. Maka sebelum makan dan minum usahakan cuci tangan yang bersih, pakai sabun, ya. Kemudian utamakan adab ketika sebelum makan, pakai tangan kanan, ya, berdoa, angkat kedua tangannya, minta kepada Allah supaya makanan ini supaya berkah, menjadi imunitas kesehatan kita dalam rangka meningkatkan iman kepada Allah SWT, ya. Jangan lupa duduk, ya, kemudian pakai tangan kanan. Jangan lupa untuk selalu berucap syukur kepada Allah SWT dengan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin, ya. Sebelumnya juga berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya. Maka inilah sebuah kesyukuran yang harus kita syukuri bersama. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, ini ada tugas yang harus dilaksanakan oleh anak-anakku semuanya kelas 6. Silahkan cari bahan makanan yang ada di rumahmu. Saya kasih contoh, Pak Lutfi, di rumah ada makanan roti, mereknya itu macam-macam ya. Silakan cek label halal ataupun label BPOM, ya, BPOM atau Departemen Kesehatan. Silahkan tulis di sini. Contohnya saya buatkan kolom seperti ini. Silakan anak-anak nanti membuat kolom di buku tugasnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, ya. Berarti anak-anak tugasnya mencari 9 lagi jenis merek makanan maupun jenis merek minuman, ya. Misalkan saya kasih contoh jenis minuman, ya, madu probiotik super. Di sana ada label halal MUI-nya, ada label BPOM, ada. Kapan kita mengkonsumsi madu ini? Ternyata dalam keluarga anak-anak, ya, anggota keluarga ini senang, suka mengkonsumsi madu. Jadi keterangannya dikonsumsi setiap hari semua anggota keluarga. Nah, mungkin nanti di sini ada minuman apalagi, makanan apalagi, mereknya. Cek label halal MUI-nya, ya, seperti ini. Nah, ini adalah tugas anak-anak. Silakan dipelajari dengan seksama dari awal hingga akhir, kemudian biar supaya jelas untuk mengerjakan tugas berikutnya. Nah, ya, selanjutnya tugas berikutnya yaitu membuat mind map, ya. Membuat mind map yang anak-anak pelajari dari awal hingga akhir ini, ya, di dalam buku tulisnya. Setelah mengamati bahan-bahan makanan atau snack atau apapun yang ada di rumah anak-anak, silakan cek label halal dan BPOM-nya. Setelah selesai 10 item tadi itu, buatlah mind mapping pembelajarannya tentang makanan dan minuman yang halal dan haram yang anak-anak pahami. Silakan kirim tugasnya ke WA Pak Lutfi, ya, nomor yang sudah tertera di situ. Terakhir mengumpulkan yaitu minggu depan semenjak pembelajaran ini di-share atau kita pelajari secara bersama-sama dengan anak-anakku. Alhamdulillah pelajaran sudah selesai, maka di sini ada himbauan untuk kita semua, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita selektif menjaga makanan minuman yang kita konsumsi setiap hari daripada nanti dampaknya dari kesehatan kita
akan ada terjadi komplikasi penyakit dan lain sebagainya. Maka mari semuanya untuk selalu menjaga selektif makanan, minuman, terutama untuk anggota keluarga kita, untuk generasi kita selanjutnya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan ini penyampaiannya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya sudah memahami bahwa dengan makanan dan minuman yang halal, yang wajib menjadi ikhtiar kita dalam rangka kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, supaya ibadah kita diterima di sisi Allah, maka perlu kita mewaspadai, perlu kita mawas diri, perlu kita ikhtiar dalam rangka menjadikan tubuh kita sehat walafiat, menjadikan darah daging kita dan semua anak turunan kita sampai nanti akhir hayat kita, mudah-mudahan dengan kita mencegah kemadharatan lebih baik daripada pengobatan. Maka dengan kita selalu selektif dalam makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, mudah-mudahan menjadi rizki kesehatan buat kita, tubuh kita, terutama ketika kita nanti menghadap pengadilan kepada Allah, kita dalam kondisi sehat walafiat, semuanya apa yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkah untuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri bersama pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.